padanya menggunakan baju. Kemudian berkata, ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan syahidan. Jadi ada athar dari para sahabat ini ketika beliau berkata kepada Umar, apa kata beliau, Pak? Bagi orang-orang yang memakai baju baru, pakailah baju baru dan hiduplah engkau dengan terpuji, terhormat. Jadi jangan hanya bajunya keren, pakai dasi, ternyata white collar crime, kejahatan berkerah putih. Jangan cuma bajunya, tapi ternyata dia penjahat kelas atas. Iya, hati-hati, jangan cuma bajunya. Makanya kalau kita sudah baju, ini kan pernah saya ceritain, ada ustadz pakai kopiah dari pengajian. Ustadznya lewat, mohon maaf, tempat mangkalnya yang begitu. Nah, ustadznya ngomong ke drivernya, "Loh Pak, sampean kok lewat kene Pak? Loh, boten enten malih yai, dalane nggih niki." Kopiahnya dilepas. Iya. Kiainya malu Pak, dilewatno di situ Pak. Iya. Ya, Masya Allah. Jadi karena pakaian itu kita menjaga kehormatan itu. Nah, kalau ada orang pakai kopiah, penampilannya gitu, agamis, mohon maaf, tutur katanya, sikapnya, ini hati-hati. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang yang ramai yang perempuan Afghanistan itu Pak ya. Gara-gara buka cadar, buka ini, terus di situ direkam, orang tuanya kebiasaan di sana itu. Ketika kehormatan keluarganya itu langsung ditembak anaknya. Anaknya ditembak, penjaga tokonya langsung dipenggal sama orang-orang sana. Ya Allah, jadi nggak ada orang yang bermacam-macam dengan sikap-sikap yang tidak benar itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Zikir ketika melepas baju. Loh, ada zikirnya Pak. Satu-satunya agama yang zikirnya lengkap sedetil-detilnya ya Islam ini. Rawa Ibnu Sunni an Anas qala, diriwayatkan dari Ibnu Sunni dari Anas qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satara ma baina yunil jinni wa aurati bani Adam. Ini Pak, Bu, ini penting. Penting, saya ulangi, penting. Saking pentingnya berarti. Penghalang, penutup antara mata jin, antara penglihatan jin dan aurat anak Adam. Jadi ketika melepas baju, jangan santai-santai. Olah, aku lanang. Loh, dilihat jin. Perempuan juga. Kalau perempuan buka baju, dilihat jin. Ya. Termasuk mohon maaf kalau kumpul baca doa ini karena buka baju. Baca. Kalau pakai doa ini jinnya enggak kelihatan, sakti jenengan, Pak. Enggak kelihatan. Loh, iku mau ono nang kene wong iku. Hilang. Nah, Bapak mau saya kasih bacaannya ini. Oh, nanti hilang loh ya. Ya. Gimana? Ayyaqular rajulul muslim idza arada ayat riha thiyabahu. Hendaklah bagi seorang muslim jika dia ingin melepas bajunya, hendaklah dia membaca bismillahilladzi la ilaha illahu. Bareng-bareng ya. Bismillahi
alladzi la ilaha illahu bismillahilladzi la ilaha illahu. Oh, hafal gampang kok. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi kalau mau buka baju jangan polosan. Oh. Bukan, jinnya itu yang ngelihat. Gitu. Jadi ya lek sak derenge mboten napa. Niki pun lak semerap niki. Nggih. Jadi sudah tahu bacaannya. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi supaya tidak kelihatan oleh jin, tidak tampak oleh jin, baca ini. Ya mau apa saja. Ya. Tapi yang enggak kelihatan cuma siapa, Pak? Jin. Nah, nanti Bapak salah. Bismillahilladzi la ilahu, bismillahilladzi la ilaha illahu. Ono sing mesem. Hati-hati, ya enggak kelihatan jin, manusia juga masih ngelihat. Mulai kapan jadi Arya Kamandanu Bapak ini? Ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau buka baju supaya tidak nampak oleh jin, ya, tidak nampak oleh jin ketika buka baju, baca doa ini. Sudah hafal doanya ya? Gampang. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu. Adzkarul khuruj minal manzil. Nah, ini lagi. Zikir-zikir ketika keluar dari rumah. Kurang berapa menit? Lama masih. Rawa Abu Dawud an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Dawud dari Anas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man qala, barang siapa yang berkata, yakni yaitu idza kharaja min baitihi, ketika dia keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah saya bertawakal, berpasrah kepada Allah, wala haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah, yuqalu lahu, maka orang yang membaca tadi bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, ketika dia keluar membaca doa ini, maka yuqalu lahu, berkata kepadanya malaikat, kufita wa wukita wa hudita wa tanjanu syaitan fayaqulu syaitan akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Kalau kita keluar dari rumah membaca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka ada yang menjawab orang yang berzikir tadi itu. Dia langsung menjawab doanya. Ada malaikat yang langsung menjawab doanya. Apa katanya? Engkau telah dicukupi, engkau telah dijaga, engkau telah dibimbing. Padahal belum berangkat kerjanya, belum berangkat ke tempat tujuannya, tapi dia sudah dijaga, dicukupi, dibimbing oleh Allah. Alhamdulillah. Apalagi yang kedua, wa tunji anhu syaitan, maka dia setelah mendapatkan jawaban itu, dia dijaga dari gangguan syaitan, dia diselamatkan oleh Allah dari gangguan syaitan. Saya minum dulu. Maka ketika dia membaca doa itu, diselamatkan dari gangguan setan, syaitan yang lain itu bilang kepada orang ini. Apa katanya, Pak? Kaifalaka birajulin qad hudiya
Bagaimana kamu itu akan mengganggu laki-laki ini atau orang ini, perempuan ini, sedangkan dia sudah dibimbing oleh Allah, sedangkan dia sudah dicukupi oleh Allah, sedangkan dia sudah dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya yakin semuanya sudah ngamalkan ini. Tapi juga ada yang kadang lupa, sudah berangkat baru ingat, agak jauh baru ingat, betul ya? Ya, saya juga kayak gitu. Oh, namanya lupa Pak ya? Jangan bilang manusia kalau nggak pernah lupa. Terus pertanyaannya gimana Pak kalau baru ingat di tengah jalan itu? Nah, ya sudah baca aja, nggak usah balik. Iya, aku tak balik mana aku gitu. Iya. Jadi langsung dibaca seperti itu. Itu sama hukumnya ketika kita makan kemudian lupa. Ketika kurang 1 sendok, nah, baru ingat. Tapi kalau sering-seringnya kurang 1 sendok atau sudah habis baru ingat, nah itu masalah. Masalah itu. Iya. Jadi langsung bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi sampai-sampai ada setan lain yang bilang, gimana kamu mau mengganggu itu? Gimana kamu mau menyesatkan kamu itu? Enggak bisa wong sudah diberi petunjuk. Enggak bisa wong sudah dijaga oleh Allah. Allahu Akbar. Ini remeh, kecil ini, tapi dahsyat pengaruhnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Berikutnya, wa fi Musnad Ahmad, dalam kitab Musnad Ahmad an Anas, dari Anas, bisa juga berdoa dengan versi yang lain. Bismillahi amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Hadisu hasan. Ini doa dengan versi yang lain. Dengan nama Allah saya beriman kepada Allah, saya berlindung kepada Allah, dan saya bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Sama. Kalau tadi lebih singkat, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Warawa ahlus sunan an Ummi Salmah, diriwayatkan dari ahlus sunan, yang sunan-sunan itu yang Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud dan sebagainya itu. Dari Ummi Salamah qalat, berkata, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti. Kata istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah, tidaklah Rasulullah itu keluar dari rumahku illa rafa'a tarafahu ila sama faqala, kecuali Rasulullah itu kalau keluar rumah, kata Ummu Salamah, dia mengangkat tangannya. Apa? Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udil, an adilla au udil. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tergelincir atau digelincirkan. Ya. Dari tersesat atau disesatkan. Au azilla au uzal, atau terpleset, tergelincir tadi, atau diplesetkan, tersesat atau disesatkan. Au zalam au zalimu adlama yudlimu au udlimu au udlam, atau saya ini dizalimi atau terzalimi. Au ajhalu au yujhalu alayya, atau saya dibodohi atau saya dibodohkan, atau saya ini bingung, linglung, bodoh, atau saya dibodohkan. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, haditsu hasan sahih. Kata Imam Tirmidzi, ini hadis hasan sahih. Jadi Rasulullah itu kalau keluar rumah, beliau minta kepada Allah
agar supaya dilindungi dari apa? Dari tersesat atau disesatkan. Kadang banyak orang itu kan masuk di media online, mobil pagi-pagi ternyata ada di tengah hutan. Kok bisa sampean Pak lewat sini? Loh, tadi malam ini jalannya lapang, lurus. Ada bis masuk ke hutan jati, masuk bisa, keluar bingung. Itu. Makanya ini doanya. Ya. Jadi supaya dijauhkan dari gangguan-gangguan itu. Supaya dijaga dari orang-orang yang tidak baik, yang suka membodohi, yang suka berbuat zalim dan seterusnya. Tapi jangan pura-pura nyasar ya. Nah, ini beda lagi nih. Masuk perumahan, loh, rumahnya sama. Wah, ini lain ini. Waspadalah. Ya. Adkaru dukhulil manzil. Tadi keluar, sekarang masuk. Gimana kalau masuk rumah? Fi sahih Muslim an Jabir, dari sahih Muslim, dalam sahih Muslim dari Jabir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah taala inda dukhuli, jika seseorang memasuki rumahnya kemudian dia ingat kepada Allah ketika dia memasukinya rumahnya, wa inda ta'amihi, ketika dia memakan makanan yang ada di dalam rumahnya, qala syaitan, berkata syaitan, la mabita lakum wala asya'ah, tidak ada tempat bagi kalian. Dia ngomong, syaitan ini ngomong ke syaitan yang lain, tidak ada tempat bagi kalian dan tidak ada jatah makanan bagi kalian. Maksudnya apa? Masuk rumah uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, itu menjawab doa yang pulang mengucapkan salam, yang di dalam menjawab itu berkah rumah itu. Berkah. Kalau enggak ada orang, tambahi wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu loh zikir waktu sholat, waktu tahiyat. Kalau saya tambahi salam kepada Rasulullah Pak, masuk rumah itu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ke Nabi, biar rumah kita ini berkah. Jadi assalamualaikum ayuhan nabi, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Baca semua. Iya. Tapi ya jangan banyak-banyak baca salam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Assalamualaikum warahmatullah. Lah apa sampean iku? Ero teko sapa? Nanti saya yang dibawa lagi ini. Iya. Ya sewajarnya lah, sewajarnya. Walaupun kita ini semua pengen rumah kita diberkahi. Itu tadi assalamualaikum. Mohon maaf, saya masuk mobil saya, salam Pak, assalamualaikum. Nah, nanti ada lagi amalannya. Ketika kita masuk rumah, masuk mobil, kalau punya villa, masuk villa. Kalau punya kebun, baca. Punya sawah, baca. Pokoknya jangan waktu punya masalah. Gak cocok ini, lain-lain. Nanti kalau punya masalah beda. Ya. Jadi kalau masuk rumah, masuk tempat yang kita senangi, mobil apa, nah itu. Itu kan kita sudah tahu itu. Baca apa Pak? Dulu pernah kok. Oh iya, pas enggak masuk paling ya. Iya.
Pas ke belakang. Masya Allah la quwata illa billah. Itu ada di surat Al-Kahfi itu. Tiap Jumat baca, tiap Kamis baca itu. Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah. Kalau kamu masuk ke tempat surgamu yang kamu senangi, ke tempat yang kamu bahagia di situ, jangan lupa masya Allah la quwata illa billah. Masuk mobil ngamuk-ngamuk ke mobil, anjene bejat mobil iki lho. Allahu Akbar. Di starter gak murup-murup, digepuk. Muni. Oh. Ya terpaksa mobilnya. Muni dikercek ngene Pak, muni teman. Ya Allah, sepeda motor gini. Wah, Masya Allah. Makanya kita ini harus dengan membawa aura-aura yang baik itu. Iya. Jadi ketika masuk ke rumah kita berdoa Assalamualaikum, Assalamu alaina. Apa? Ketika kita mengucapkan salam itu, maka kemudian syaitan yang mau mengganggu itu bilang, kita ini gak punya tempat di rumah bapak ini, di rumah ibu ini. Kenapa? Karena sudah meminta doa, meminta keselamatan kepada Allah. Sama ketika masuk ke rumah, ketika makan di rumah. Ketika makan di rumah jangan lupa berdoa. Ketika berdoa, maka setan itu juga bilang kita tidak ada bagian makanan di rumah ini. Itu. Jadi kita itu supaya rumah aman, salam sama doa ketika makan. Mereka makannya bagaimana? Apa kemudian kalau kemudian kita makan, kalau kemudian kita punya tahu, kalau kita nggak berdoa tahunya hilang satu gitu? Enggak. Itu beda. Ya. Iya. Jin pakai jubah itu. Iya. Itu. Jadi bagaimana berdoa? Kalau berdoa tidak bisa. Makannya mereka bagaimana? Bukan makan dikunyah kayak kita, tapi dihirup intisarinya, saripatinya, lubnanya. Terus apa kaitannya? Kalau sudah nggak ada saripatinya itu ampas. Ya sudah sisanya, nggak ada manfaatnya itu. Makanya orang kenapa kalau makan itu nggak baca doa, kok nggak kenyang-kenyang? Nah, karena itu sudah ampasnya, nggak ada manfaatnya, bukan saripatinya sudah. Gitu. Makanya saya heran ya, ada orang makan itu tangannya bisa diputer. Wuk. Iya, saya iki paling dungone wake, iki paling. Wuk, masuk. Ya Allah. Iya seneng ngelihat orang kayak gitu, tapi ya kasihan orang. Nggak wajar ini, gimana ya? Orangnya kurus lagi. Lah terus yang dimakan lari kemana? Lari ke rambut paling. Jadi ketika masuk rumah seperti itu. Wa idza dakhala falam yadhkurillahi ta'ala inda dukhuli. Kalau ada seseorang masuk ke rumahnya tapi dia tidak berzikir, tidak menyebut nama Allah ketika memasukinya, qala syaitan, berkata syaitan. Nah ini hati-hati Pak Bu, hati-hati. Kalau masuk rumah kita ndak uluk salam, hati-hati. Apa kata syaitan? Kita ada tempat nanti malam ini. Ayo. Kam. Ya, Masya Allah, diceluk koncone Pak. Wes. Adraktumul mabit, kalian diberi tempat di sini. Oh. Fa idza lam yadhkurillahi ta'ala inda ta'amihi, termasuk ketika makan tidak berzikir, membaca nama Allah. Berkata syaitan, qala adraktumul mabita wal asya. Oh, kamu boleh tinggal di sini, kamu punya bagian dari makanan-makanan tuan rumah ini. Na'udzubillahi min. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Sama Pak. Ini kemarin saya lihat video.
Saya lihat video ada Ustadz meruqyah. Ustadz meruqyah, ternyata yang kesurupan itu mohon maaf, hafal Quran. Heran, loh kok bisa orang hafal Quran kok bisa kesurupan? Wong dia sudah hafal. Ternyata apa Pak? Jinnya itu nunggu waktu di mana dia lengah. Lengahnya kapan? Ketika dia orang ini makan atau minum menggunakan tangan. Hati-hati. Ayo. Yang suka makan pakai tangan kiri, minum tangan kiri, langsung shred. Iya. Iya, jangan ini langsung berubah. Iya. Hati-hati. Mereka itu mencari kelengahan kita itu. Iya. Kecuali sakit. Nah, tangannya habis kena apa? Diperban. Wah, iki ya apa iki? Kanan kiri. Ya kiri lah gitu. Atau kiri boleh begini Pak. Nah, tidak berdiri sendirian. Jadi kalau minum tangannya kan kotor karena masih makan. Takut keselak minum, dorong pakai ini. Nah, atau begini. Jadi tidak sendirian tangan kirinya. Gitu. Kurang berapa menit? Sudah? Kurang berapa? 4. Cukup ya. Baik. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang bab memasuki rumah masih. Kurang 2 hadis. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wadaraji'at fatayaji rotal alami ya uhailal judi wal karami Rabbi fanfa'na bi barakatim wa dinal husna bi hurmatim wa amitna fi tariqatim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wadaraji'at fatayaji rotal alami ya uhailal judi wal karami amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوى العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للmuslimin. Ya Allah ya Rahman, kami memohon keberkahan dari majlis kami ini ya Allah, sehingga Engkau ampuni dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu ya Allah. Ya Rahman, angkat derajat mereka, muliakanlah kedudukan mereka ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, rahmatilah kami dan mereka, berkailah kami dan mereka ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk berbakti dan membahagiakan mereka, anugerahkanlah kami ya Allah husnul khatimah ya Allah. Anugerahkanlah kami ya Allah keluarga yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Anugerahkanlah kami keturunan putra-putri yang salih salihah, dari golongan yang mendirikan salat, menegakkan salat, istiqamah dan menjaganya ya Allah. Anugerahkanlah kami keturunan kami, anak-anak kami ya Allah, istiqamah membaca Al-Quran dengan rahmat-Mu, menghafalkannya dengan rahmat-Mu, mengamalkannya dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kabulkan hajat kami semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Mudahkanlah urusan kami, urusan dunia akhirat kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami rizki yang halal, yang luas, yang barokah, yang menjadikan kami semakin bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Rahman, apabila di antara kami saat ini menghadapi kesulitan rezeki ya Allah, mudahkanlah ya Allah, berkahilah kami dan mereka ya Allah. Jika di antara kami ya Allah saat ini menghadapi tanggungan ya Allah, mudahkanlah kami menyelesaikannya. Berilah kami rahmat-Mu, pertolongan-Mu ya Allah, dengan rizki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka ya Allah. Sungguh kami memohon kepadamu, bertawakal kepadamu ya Allah, karena sesungguhnya Engkau sebaik-baiknya penolong ya Allah. Inilah keadaan kami ya Allah. Sungguh kami hanya memohon kepadamu ya Allah, karena Engkaulah tempat kami bergantung memohon ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.